Keberhasilan pembentukan peta tidak bisa dilepaskan dari beratnya kondisi bala tentara Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Saat itu sekutu mulai menyerang wilayah Indonesia yang telah menjadi benteng terakhir Jepang di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini tidak hanya mengancam posisi Jepang di Indonesia, karena di sisi lain, rakyat Indonesia juga terancam akan kembali dijajah oleh Belanda, dianggap sebagai bagian dari sekutu mereka saat itu melawan Jepang. Hai sobatku tercinta, selamat datang kembali di channel saya ini. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah Aceh masa Belanda dan masuknya Jepang ke seluruh Indonesia. Dan untuk kalian yang belum melihat part 1, 2, 3, dan 4, di kolom deskripsi video ini sudah saya sediakan link videonya. Oke sobatku, seperti biasa sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mari sejenak meringankan tangannya untuk tekan subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Setelah sekian banyak hal pihak Jepang memberlakukan perjanjian yang penuh drama kepada rakyat provinsi lain yang ada di Indonesia masa itu, hal yang sama pun diberlakukan pada saat Jepang pertama kali masuk ke Aceh, yaitu sebelum mereka melakukan pendudukan di Aceh. Jepang berjanji akan membawa suasana baru setelah pemerintah kolonial Belanda pergi dari Aceh, bahkan mereka mengatakan berbagai lembaga akan dibentuk untuk pemberlakuan jalan syariat Islam seperti rakyat Aceh inginkan. Pada tanggal 13 Maret tahun 1942, militer Jepang melakukan pendaratan di Aceh. Pihak Belanda saat itu menyerah kalah kepada Jepang. Pendaratan Jepang kala itu berlangsung dengan mulus tanpa ada perlawanan berarti dari pihak Belanda, dan militer Jepang pun diterima oleh masyarakat Aceh dengan baik, karena mereka berjanji akan membawa suasana baru setelah Belanda pergi dari Aceh saat itu. Profesor Dr. Ismail Suni SHMCL dalam bukunya menyampaikan, Jepang saat itu sebelum melakukan pendaratan di Aceh, mereka pernah menyampaikan sebuah pernyataan melalui radio, bahwa syariat Islam akan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari tanpa halangan apapun di Aceh. Setelah setahun Jepang menduduki Aceh, pada awal Januari tahun 1943, Jepang memenuhi janjinya tersebut. Seorang ulama keturunan Sultan Aceh, yaitu Tengku Abdul Aziz, diangkat menjadi penasehat pemerintah Jepang di Aceh dalam urusan Islam untuk seluruh bangsa Aceh masa itu. Namun pengangkatan Tengku Abdul Aziz tidak memuaskan sebagian golongan ulama Aceh. Para ulama Aceh ketika itu menginginkan ulama lain. Jepang kemudian membatalkan pengangkatan tersebut, lalu Jepang membentuk majelis lain yang melibatkan banyak ulama di dalamnya. Majelis yang dibentuk saat itu diberi nama Sedanjaku, yakni Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya. Majelis tersebut diketuai oleh Tengku Abdul Aziz dan wakilnya Tengku Muhammad Daud Bre, serta Tengku Muhammad Hasbi dan beberapa ulama pemuka lainnya sebagai anggota majelis tersebut. Saat itu, ketika Presiden Jepang di Aceh sedang meresmikan Sedanjaku mengatakan, bahwa pembentukan majelis tersebut semata-mata untuk menjalankan ajaran Islam di Aceh secara sempurna, sebagaimana yang telah dijanjikan sebelum melakukan pendaratannya di Aceh kala itu. Selanjutnya Jepang juga membentuk Mahkamah Agama yang dinamai Shukihoin, yaitu sebuah lembaga pengadilan agama, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari tahun 1944, Jepang juga menyebut bahwa lembaga tersebut sebagai hadiah pemerintah Jepang pada ulang tahun keduanya selama pendaratan di Aceh. Selain itu, Jepang juga mengangkat seorang ulama, yaitu Tengku Ismail Yakub, sebagai pemeriksa sekolah agama di seluruh Aceh, yang bertugas mengadakan pengawasan atas pendidikan agama di sebuah lembaga tersebut. Sementara dalam bidang pemerintahan, sebelumnya pada tanggal 8 November tahun 1943, Jepang membentuk Badan Perwakilan di Sumatera Seiji Sanyo, dan kemudian pada tanggal 17 Mei tahun 1944, dikeluarkanlah peraturan oleh Residen Aceh, mengenai pembentukan Aceh Shu Sangikai, yakni Majelis Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Sayangnya, majelis tersebut hanya dijadikan sebagai badan penasihat yang hanya bersidang 2 kali dalam setahun, hanya untuk memberikan pertimbangan mengenai kebijaksanaan menjalankan pemerintahan yang akan dikemukakan dalam sidang oleh Presiden Jepang. Jepang kemudian mengalami kesulitan di Aceh dan juga di seluruh Indonesia,
bahan makanan mulai menipis sehingga kemudian Jepang mengeluarkan peraturan baru kepada rakyat, bahwa setiap petani diharuskan menjual hasil pertaniannya pada suatu badan atau lembaga yang sudah dibentuk khusus. Tujuannya untuk mengatur bahan makanan, rakyat juga mulai diwajibkan untuk masuk tentara guna untuk melawan sekutu. Kewajiban-kewajiban yang memaksa tersebut kemudian menimbulkan kebencian masyarakat Aceh terhadap Jepang. Aceh saat itu mulai menganggap bahwa pihak Belanda dan Jepang itu sama saja, lalu perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang pun mulai terjadi di setiap daerah Aceh. Zulfan dalam buku Kiprah Pedagang Pribumi pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh mengungkapkan, selama pendudukan Jepang di Aceh, terjadi kehancuran dalam struktur ekonomi yang sudah terbentuk sebelumnya, terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. Pegawai Eropa pada masa pemerintahan kolonial Belanda, bekerja sebagai penggerak berbagai perusahaan di Aceh, sementara pada masa pendudukan Jepang mereka menjadi sebuah tahanan. Akhirnya, semua kegiatan perusahaan tambang minyak bumi dan perkebunan jadi terhenti kala itu. Ternyata, Jepang melakukan hal tersebut karena Jepang mempunyai keinginan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi di Aceh, dengan membentuk Aceh Suseitio, selaku kepala urusan ekonomi dan lalu lintas daerah Aceh. Namun rencana yang disusun oleh lembaga tersebut untuk menciptakan swasembada pangan di Aceh tidak berhasil. Di sisi lain, rakyat Aceh semakin marah kepada Jepang, ketika diberlakukan kerja romusa di Aceh, atau kerja paksa untuk membangun benteng-benteng pertahanan militer Jepang. Hal itu, diperparah lagi dengan dibentuknya Badan Sukai oleh pemerintah Jepang, guna untuk membeli dan mengutip padi dari sisi produksi petani untuk keperluan logistik militer, dan pembentukan Sukai tersebut diperkuat dengan peraturan Panglima Militer Jepang di Sumatera. Lalu pihak Jepang masa itu mengeluarkan sebuah pernyataan, yaitu pada tanggal 25 Februari tahun 1944 nomor 55, pernyataan tersebut menetapkan bahwa, mereka yang enggan menyerahkan produksi padi kepada pemerintah Jepang, akan diancam dengan hukuman seumur hidup, atau hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun penjara, atau dikenakan denda dengan membayar uang yang telah ditentukan. Sebagai pelaksana peraturan kala itu, ditunjukkan perusahaan Jepang yang bernama Mitsubishi Kusen Kabushiki Keisha. Dengan adanya peraturan tersebut membuat perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang tidak dapat dibendungkan. Tidak hanya itu, rakyat saat itu pun menemukan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia seringkali bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang tidak bersalah. Mereka ditangkap, ditahan dan disiksa. Banyak juga kaum perempuan yang ditipu oleh Jepang kala itu, dengan iming-iming bahwa mereka disekolahkan dan juga dipekerjakan sebagai perawat. Ternyata, mereka hanya dipaksa untuk melayani para militer Jepang. Tempat mereka disekap pada daerah atau di area perkampungan yang tertutup, mereka dijadikan sebagai wanita penghibur para militer Jepang. Dari gambaran tersebut, tentu rakyat masa itu semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan, sehingga rakyat kala itu tidak hanya diam saja, mereka melakukan berbagai siasat untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu timbullah berbagai perlawanan di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Singaparna, Indramayu, Kalimantan, Irian Barat, dan perlawanan yang terakhir dari sebuah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang sendiri, yaitu PETA. Mereka juga angkat senjata untuk melawan militer Jepang. Tahun 1944, posisi Jepang kala itu dalam Perang Asia Timur Raya berada di ambang kekalahan. Filipina, Papua Nugini, dan Morotai telah direbut kembali oleh sekutu. Jepang juga mulai kehabisan amunisi, pasukan yang terus berkurang, dan kebutuhan logistik lainnya pun mulai sekarat. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang, yaitu Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia jika Jepang berhasil memenangkan peperangan Asia Timur Raya, dan Jepang menguatkan janji tersebut untuk lebih menjaga kendali pengerahan seluruh rakyat Indonesia kala itu. Jepang kemudian meminta Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Hal ini dilakukan agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan, dan lebih meyakinkan rakyat bahwa janji kemerdekaan Jepang memang benar-benar akan diwujudkan. Dan pada tanggal 1 Maret tahun 1945 BPUPKI pun terbentuk. Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat ditunjuk sebagai Ketua BPUPKI. Anggota DPUPKI berjumlah 69 orang. 62 orang anggota aktif yang merupakan anggota aktif tokoh pergerakan nasional. Sisanya adalah anggota istimewa yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan. Karena telah menyelesaikan tugasnya merancang Undang-Undang Dasar bagi Indonesia, BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
dan Soekarno waktu itu menjadi ketua, Muhammad Hatta menjadi wakil dan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai penasihat, yang bertugas mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jenderal Tarauci mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat, dengan tujuan memberikan cara uji akan melantik ketiga petinggi PPKI tersebut, sekaligus mengadakan perundingan kemerdekaan terhadap Indonesia. Tarauci sebagai wakil Jepang berjanji, akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tepat pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Dalam perihal tersebut, Jepang saat itu semakin berada dalam kekalahan perang melawan sekutu. Tanggal 6 dan tanggal 9 Jepang diserang, dan tanggal 15 pihak Jepang meminta damai kepada sekutunya. Tidak lama pasca peristiwa tersebut, yaitu hanya berselang 2 hari saja, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang. Bangsa Indonesia ini menciptakan sejarahnya sendiri yang menyatakan kemerdekaannya. Tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu dan menggugat negeri ini, tidak juga Belanda yang mencoba untuk kembali menjajah. Seluruh rakyat setia berkorban dengan penuh jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan.